Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Perilaku Kelompok dalam Organisasi. Baiklah, untuk presentasi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Dina Yunita, yang kedua Aisyah Audi Faramita, yang ketiga Vanita Putri Hazra, dan yang keempat saya sendiri Rizka Susanti. Baiklah, langsung saja yaitu masuk ke materi tentang pengertian kelompok. Di sini menurut para ahli yaitu Robbins, kelompok didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang saling berinteraksi dan saling bertergantungan antara satu dengan satu yang lainnya. Nah, di sini yang ingin mempunyai tujuan yang sama dalam mencapai tujuan tersebut. Lanjut yaitu definisi kelompok. Nah, di sini dikatakan bahwa pengertian kelompok adalah kumpulan dari individu yang terdiri dari dua orang atau lebih. Nah, di sini bersepakat membentuk dalam suatu wadah, di mana mereka bisa berkumpul dan saling berinteraksi dan memberi pengaruh terhadap upaya bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan. Lanjut yaitu kategori kelompok. Menurut para ahli yaitu Gibson bahwa mengatakan jenis-jenis kelompok terdiri dari yang pertama ada kelompok formal yang terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada kelompok komando dan kelompok tugas. Nah, yang kedua ada kelompok informal. Kelompok informal ini terbagi menjadi dua, yang pertama ada kelompok kepentingan dan ada kelompok persahabatan. Lanjut yaitu jenis-jenis kelompok. Di sini ada beberapa jenis-jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok resmi, yang kedua ada kelompok tidak resmi, yang ketiga ada kelompok garis perintah, yang keempat ada kelompok tugas, yang kelima ada kelompok kalangan, yang keenam ada kelompok pertemuan. Yang pertama kita bahas yaitu adalah kelompok resmi. Ini dikatakan bahwa kelompok resmi itu seperti orang-orang yang mempunyai perintah untuk melaksanakan tugas dan misi pekerjaannya. Nah, itu termasuk dengan lembaga terkait tertentu ya. Kalau yang kedua yaitu kelompok tidak resmi. Nah, ini adalah individu-individu yang tidak terstruktur dengan baik secara terpadu. Nah, biasanya ini mempositifkan atas kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung. Nah, contohnya seorang pemuda akan menikah, terus beberapa hari lagi terus beberapa pemuda di desa itu mendengar kabar tersebut dan mereka langsung bergerak untuk membantu sang calon pemulai. Lanjut yang ketiga yaitu kelompok garis perintah. Nah, ini seseorang individu yang beberapa orang individunya di dalam itu membentuk suatu organisasi. Nah, segala tanggung jawab dan tertuju kepada atasannya gitu. Nah, jadi dia itu mempunyai biasanya tuh pekerjaan atau penambahan itu dilakukan dengan atas perintah dari pimpinannya. Lanjut yaitu kelompok tugas. Nah, kelompok tugas ini yaitu gabungan dari beberapa individu yang disatukan untuk bekerja menyelesaikan atau beberapa tugas secara bersamaan. Misalnya ini kayak ada dinas pertanian membentuk kelompok-kelompok tani bagi masyarakat di desa daerah pendalaman. Lanjut yaitu kelompok kalangan. Nah, kelompok kalangan ini dibentuk agar kepentingan seseorang atau golongan mendapatkan kewujudan gitu. Misalnya saja seorang calon gubernur di suatu provinsi itu berharap bisa menjadi pemenang dalam pemilihan tersebut. Nah, di situ dia membentuk sebuah tim untuk acara suksesan gitu. Entah dari partai, independen, dan lain sebagainya. Lanjut yaitu kelompok pertemuan. Nah, di sini dikatakan bahwa kelompok ini ada karena didasari adanya satu kesamaan yang bisa menjadi alasan untuk mempererat suatu hubungan anggota kelompoknya. Mungkin di jalannya depan rumahnya itu ada pernah melintas ringan-ringan konvoi ya atau kendaraan roda 2 yang sama jenis, tipe, itu sejenis geng-geng motor ya. Nah, lanjut yaitu teori pembentukan. Teori pembentukan itu ada teori kedekatan, ada teori interaksi, ada teori keseimbangan, ada teori pertukaran. Nah, di sini dikatakan bahwa teori kedekatan itu yang disebut dengan profekuensi, yaitu teori kedekatan menjelaskan tentang adanya aliansisasi di antara orang-orang tersebut. Nah, yang kedua yaitu teori interaksi.
Ini berdasarkan pada suatu aktivitas atau interaksi dan sentimen atau perasaan atau emosi yang berhubungan secara langsung. Nah, yang kalau teori keseimbangan itu ialah bahwa seseorang tertarik kepada orang lain didasarkan karena atas kesamaan sikap. Misalnya seperti agama, politik, gaya hidup, ataupun perkawinan dan lain sebagainya. Lanjut yaitu teori pertukaran. Nah, teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Nah, teori ini bertujuan untuk adanya kedekatan, interaksi, dan keseimbangan. Semuanya itu memainkan suatu peran di dalam teori ini. Baik, akan dilanjutkan kembali dengan teman. Perkenalkan, nama saya Esa Audi Paramita. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pembentukan. Kelompok didasari penuh pada alasan individu untuk melibatkan diri bergabung. Kelompok akan terbentuk dan bisa berjalan bila adanya kesepakatan dan persatuan antar individu. Oleh sebab itu, individu-individu di dalamnya, baik pemimpin atau bawahan atau anggota, hendaknya mengerti dengan benar maksud dan tujuan mereka berada di dalam kelompok. Sebab, jika tidak ada keterlibatan secara bersama, maka kelompok akan sangat rentan dekat dengan pembiaran yang berujung kepada konflik kepentingan. Adapun proses pembentukan kelompok yaitu yang pertama tahap pertemuan. Individu dari berbagai asal berkumpul di satu titik. Maka semua bertemu untuk mengadakan sebuah pertemuan. Ada seseorang atau beberapa yang menjadi penggagas atau pelopor untuk membuat pertemuan tersebut. Mereka tergerak mengadakan pertemuan atas dasar perintah, sukarela, inisiatif sendiri, pekerjaan, keterbatasan, kesulitan, atau sesuatu yang mereka alami. Mereka menghimpun dan mengajak individu-individu yang mereka percaya bisa bergabung dengan mereka. Yang kedua yaitu tahap pembentukan. Kemudian bagi orang-orang yang tidak ikut bergabung, maka tidak akan terlibat dalam proses pembentukan. Sedangkan individu-individu yang telah bergabung berkesepakatan untuk terlibat dalam proses pembentukan kesepakatan untuk mendirikan kelompok. Arah anak panah saling bertolak belakang pada awalnya dan membentuk titik temu berbeda. Artinya, dalam penentuan rencana kerja, kepengurusan, target kelompok bisa berbeda-beda, tetapi tidak perlu menjadi pertentangan. Bisa berbeda-beda tetapi tidak menjadi pemecah antar individu. Kendatipun individu-individu berbeda, tetapi masih tetap berada pada lingkungan satu kesatuan yang kuat. Yang ketiga yaitu tahap pembagian tugas. Setiap individu juga harus saling mendukung dalam beraktivitas. Untuk itu, kesemuanya di dalam kelompok harus menjalin komunikasi bersama. Dalam mengomunikasikan dirinya dengan individu lain, hendaknya tiap individu mempertegas peranannya dalam kelompok. Peranan individu akan terlihat pada saat mereka bekerja. Agar pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya, kelompok perlu melakukan pembagian tugas. Ini berguna agar individu yang satu dengan yang lain tidak merasa lebih atau kurang. Setiap individu bisa dan berpotensi menjadi pemimpin. Jadi, pemimpin pada kelompok adalah kesempatan dan bukan potensi mutlak. Pemimpin akan memiliki bawahan, dan bawahan tersebut diatur dan dikendalikan dari atas. Kendati pun hanya anggota, tetapi bila pekerjaan yang diembannya berjalan dengan baik, individu tersebut juga sangat penting dibutuhkan. Perkenalkan, saya Vanita Putri Hazra. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi adalah hal yang terpenting dalam aktivitas kelompok, di mana di setiap tujuan pastilah diharapkan berhasil dan sukses. Untuk itu, peran dari semua individu dalam kelompok sangat dibutuhkan. Individu yang satu berlomba dengan individu lain untuk menunjukkan prestasinya. Seseorang yang bisa mencapai target kerja akan menjadi penyemangat individu lain untuk mencapai target yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Keberhasilan mestilah dikembangkan seperti pokok kayu yang bercabang, berkembang menjadi ranting dan berbunga serta berbuah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap perkembangan kelompok.
Ada 5 tahap perkembangan dalam kelompok menurut Robbins dan Judge atau yang lebih dikenal dengan model 5 tahap. Yang pertama, tahap pembentukan atau yang disebut dengan forming. Tahap pertama merupakan tahap dalam perkembangan kelompok yang dicirikan oleh banyaknya ketidakpastian mengenai struktur, maksud, tujuan, dan juga kepemimpinan kelompok. Pada tahap ini, dicirikan oleh banyak ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan juga kepemimpinan kelompok. Yang kedua, tahap keributan atau yang disebut dengan storming. Pada tahap kedua dalam pengembangan kelompok dicirikan oleh adanya konflik di dalam kelompok. Artinya, para anggota menerima baik eksistensi kelompok tetapi melawan adanya kendala-kendala yang dikendalakan oleh kelompok terhadap individualitas. Tahap keributan merupakan tahap konflik di dalam kelompok atau yang disebut dengan intragroup. Yang ketiga, terdapat tahap penormaan atau yang disebut dengan norming. Tahap ketiga dalam perkembangan kelompok dicirikan oleh hubungan akrab dan kekohefisan atau yang disebut dengan kesaling tertarikan. Pada tahap penormaan merupakan tahap di mana perkembangan hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sifat kohesif atau saling tarik. Sudah ada rasa memiliki identitas kelompok dan persahabatan yang kuat. Tahap ini selesai jika terbentuk struktur kelompok yang kokoh dan menyesuaikan harapan bersama atas apa yang disebut sebagai perilaku anggota yang benar. Yang keempat, terdapat tahap pengerjaan atau yang disebut dengan performing. Pada tahap keempat dalam pengembangan kelompok, di mana kelompok tersebut sepenuhnya berfungsi dan diterima dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu tahap penundaan atau yang disebut dengan adjourning. Pada tahap terakhir dalam pengembangan dengan ciri kepedulian untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan bukan melaksanakan tugasnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan pengertian organisasi menurut James Demany yang dikutip oleh Wursanto. Organisasi diartikan sebagai organizations is the front of every human association for the attainment of common purpose, yang artinya organisasi merupakan bentuk dari setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Simpulan, bahwa organisasi adalah suatu bentuk kerjasama antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Perilaku kelompok dalam organisasi. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Masing-masing dari kita telah menjadi anggota kelompok-kelompok yang berbeda. Ada kelompok kerja, kelompok sekolah, kelompok keluarga, kelompok sosial, kelompok keagamaan, kelompok formal, dan kelompok informal. Ada 6 alasan mengapa manusia berkelompok dan berorganisasi. Yang pertama, rasa aman. Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia, bahkan perasaan aman dapat berupa suatu yang bersifat material dan non-material. 2. Harga diri. Dengan berkelompok dan masuk dalam organisasi akan memunculkan harga diri seseorang. 3. Afiliasi. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bervariasi. 4. Suatu manusia memiliki sifat dasar ingin dipuji, diperhatikan, dan ingin diakui keberadaannya. 5. Kekuatan manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Yang 6. Pencapaian tujuan melalui organisasi, tujuan akan mudah dicapai. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada salah kata maupun pengucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.